Mungkin dia tidak sangka kalau bohirnya yang akan menghabisinya, bukan polisi. Dari 6 tersangka kerumunan di Petamburan, hanya Rizik yang ditahan oleh Polda. Rizik ini menjadi sosok yang cukup penting, bahkan mungkin sangat penting. Beberapa orang menarasikan bahwa Rizik ini adalah musuh besar polisi yang dicari, dead or alive. Tapi sebenarnya kalau dilihat tidak begitu. Sebenarnya Rizik ini adalah playmaker. Dia adalah pintu untuk polisi membongkar keterlibatan Bohir. Rizik pulang tidak begitu saja sendirian. Tidak mampu bayar overstay, punya kasus hukum di Arab, tapi bisa pulang dengan mudah. Tidak semudah itu, Ferguson. Pasti ada Bohirnya. Dia itu aset. Beberapa analisis saya terkait strategi polisi mencari Bohir dan mengulik semua informasi dari Rizik. Diperkuat lagi dengan penetapan tersangka dan penahanan Rizik, dan sisanya pulang. Sisanya hanya wajib lapor beberapa waktu sekali. Kita tahu bahwa Rizik ini hanya sebagai alat di tangan Bohir. Saat ini, nama Rizik Syihab sudah terlalu jelek untuk diangkat lagi menjadi imam besar seluruh umat. Posisinya sudah ada di bawah sejak disobek balihonya oleh TNI Polri beberapa waktu lalu. Sedang Anies sudah jadi gubernur, sudah merasa Rizik ini tidak penting lagi. Datang pun ke Petamburan hanya untuk hahaha. Strategi untuk memporak-porandakan Indonesia lewat kerumunan ternyata gagal membuat kericuhan. Karena memang analisis paling logis dari aksi mereka ini memang adalah untuk merusak. Ternyata gagal meaning. Rizik sudah tidak penting lagi di mata Bohir, apalagi sudah ada 6 anggota LPI yang maju konyol. Bohir rugi bandar, bawa pulang orang ini tidak membawa manfaat lagi buat mereka. Dia sudah tidak penting lagi, tinggal dibuang. Habis manis, sepah dibuang. Untuk menghilangkan barang bukti dan konspirasi, hal paling masuk akal adalah menghilangkan Rizik. Disinilah polisi sekatan. Tangkap. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat terkait penanganan Rizik demi mencari tahu sumber dana yang memulangkan dia. Kemudian ada upaya menghilangkan barang bukti tersebut. Rizik datang ke kantor polisi sebetulnya bukan lagi untuk memenuhi panggilan polisi. Panggilan pertama Rizik mangkir, panggilan kedua dia kabur. Menurut analisis saya, orang ini memang ingin bikin keributan, merasa masih penting, merasa masih dibacking oleh Bohir. Tapi mendadak pengacara Rizik datang untuk mengambil surat pemanggilan. Padahal seharusnya pengacara tahu bahwa setelah pemanggilan kedua tidak dipenuhi, polisi akan mengerahkan anggotanya untuk jemput paksa Rizik. Pangkat, borgol, martabat terbanting. Kemudian beredar video bahwa Rizik akan datang ke kantor polisi pagi-pagi. Dia ngaku-ngaku sebagai warga negara yang baik. Dari sini, saya mulai curiga. Dia ini bukan dijemput polisi. Dia sudah diperingatkan oleh polisi bahwa tempat yang paling aman baginya adalah kantor polisi. Ya, kantor polisi adalah tempat yang paling aman baginya. Kenapa? Kemungkinan besar karena sudah ada informasi bahwa nyawa Rizik sudah diincar untuk menghilangkan barang bukti. Maka polisi gerak cepat. Polisi langsung mengingatkan. Akhirnya, dia buat video baik-baik mau datang ke kantor polisi. Mimik ketakutan tidak bisa disembunyikan lagi. Akhirnya, pagi-pagi dia datang ke kantor polisi. Informasi dari intelijen orang dalam membuat orang ini terdiam. Mungkin dia tidak sangka kalau Bohirnya yang akan menghabisinya, bukan polisi.
Polisi juga tidak mau nantinya mendapatkan fitnah bahwa mereka menghabisi nyawa tersangka yang melawan. Mungkin saat ini Bohir kaget melihat bagaimana Rizky begitu lembek datang ke kantor polisi. Sosok yang selama ini membenci polisi membuat pengikutnya ingin penggal kepala polisi. Tapi ciut seciut-ciutnya, kecil, nyalinya hilang. Mendadak orang ini langsung berpikir secara sehat, logis, dan rasional. Selama ini dia menjadi alat di tangan Bohir. Siapa Bohirnya? Saya mau sebut, nanti dilaporin. Jadi biarkan saja disebut Bohir. Mungkin jika Rizky tidak datang ke kantor polisi dengan segera, beberapa jam terlambat, nyawanya jadi ancaman. Polisi tidak salah menyebut bahwa Rizky ketakutan sehingga dia harus ke kantor polisi. Kalau memang itu kenyataannya bahwa dia takut, mau bagaimana lagi? Ternyata orang yang keluar-keluar tentang jihad, nyalinya ciut juga jika yang diancam adalah nyawanya sendiri. Katanya dirinya dan keluarganya tidak akan segan-segan untuk berjihad. Pengecut tetaplah pengecut. Tapi kita dari sini melihat bahwa Rizky bukan tujuan akhir dari polisi. Rizky akan diperas sebanyak-banyaknya, mengurai dan menguras informasi sampai tetes informasi penghabisan. Kita lihat saja babak selanjutnya. Dan begitulah babak-babak